datang di Paroki Cijantung, Gereja Santo Alexis Gonzaga. Minggu ini adalah hari Minggu biasa kedua sejak penerimaan sakramen Krisma. Misa pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Uskup Kardinal Ignatius Suhayo, Romo Robi CSSR, dan Romo Vili CSSR, serta dengan konselebran utama Bapak Uskup Kardinal Ignatius Suhayo. Umat dimohon untuk mematikan handphone dan seluruh alat komunikasi lainnya. Diharapkan umat dapat berpartisipasi dalam menjaga ketenangan dan ketertiban selama misa berlangsung. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama-mu. Para ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini kita akan menghantar saudara-saudara kita, anak-anak kita untuk menerima sakramen penguatan. Marilah kita doakan mereka agar berkat anugerah Roh Kudus mereka terus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui dosa-dosa kita agar kita layak merayakan misteri suci ini.
dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. kesaksian Yohanes Pembaptis, Engkau telah memperkenalkan putra-Mu kepada kami
sebagai anak domba yang menghapus dosa dunia. Semoga kami semakin setia mengikuti Dia, mendengarkan sabdanya, serta melaksanakan kehendak-Nya. Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dino dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Tuhan berfirman kepadaku, Engkau adalah hamba-Ku Israel, dan olehmu Aku akan menyatakan keagungan-Ku. Demikianlah firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, yaitu untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatan. Beginilah firman: terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hamba-Ku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadamu sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada sekalian saudara dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang
dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Dia inilah Putra Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Para ibu dan bapak, para suster, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih, khususnya para calon penerima sakramen Krisma yang berbahagia. Bersama-sama dengan para imam dan petugas liturgi pada hari ini, bersama-sama dengan orang tua, keluarga dari calon penerima sakramen Krisma, bersama-sama dengan seluruh umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada para calon penerima sakramen Krisma yang telah mengambil keputusan untuk menerima sakramen Krisma. Kita semua tahu menerima sakramen Krisma adalah satu keputusan iman, bukan sekedar karena usianya sudah memenuhi syarat, bukan sekedar karena memang gilirannya sudah sampai. Menerima sakramen Krisma adalah suatu keputusan iman. Keputusan untuk apa? Keputusan agar di dalam kehidupan pribadi khususnya, dalam setiap kesempatan untuk mengambil pilihan, selalu diberikan tempat kepada Roh Kudus untuk membimbing kita, sehingga pilihan-pilihan yang kita ambil, keputusan-keputusan yang kita ambil, tidak kita lakukan hanya berdasarkan pertimbangan pribadi, tetapi sungguh-sungguh diputuskan, dipilih di dalam suasana doa agar Roh Kudus dapat kita dengarkan bimbingannya. Memang tidak mudah membayangkan membiarkan Roh Kudus membimbing kita itu rasanya bagaimana. Yang paling jelas adalah buah-buahnya. Kalau kita membiarkan Roh Kudus membimbing hidup kita, dan bimbingannya kita cari di dalam doa atau olah rohani yang lain, kita selalu akan memilih yang baik dan yang benar. Itu tandanya. Bukan sekedar memilih yang gampang, bukan sekedar memilih yang menyenangkan, apalagi hanya menyenangkan untuk kepentingannya sendiri. Kalau itu yang kita lakukan, jelas bahwa kita belum membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Apakah ada contohnya? Injil yang tadi kita dengarkan tentang turunnya Roh Kudus di atas Yesus bisa kita baca dengan cara itu. Ceritakan di dalam Injil tadi
Roh Kudus turun atas Yesus. Roh inilah yang mendampingi Yesus, memimpin Yesus sepanjang hidupnya, sehingga Yesus selalu memilih hal-hal yang baik dan yang benar, dari yang kecil maupun yang akhirnya menentukan hidupnya. Lalu diceritakan semua terlalu panjang, karena itu berarti membaca seluruh Injil Yohanes. Saya memberikan contoh, satu yang kecil, satu yang besar. Kalau kita membaca Injil Yohanes sesudah peristiwa turunnya Roh Kudus itu, ada kisah Yesus yang diikuti oleh dua murid Yohanes Pembaptis. Dua murid Yohanes Pembaptis mengikuti Yesus yang sedang berjalan. Yesus bertanya kepada dua murid itu, "Apa yang kamu cari?" Ini kan pertanyaan biasa, tetapi pertanyaan yang biasa ini adalah suatu pilihan. Yesus memilih kata-kata itu, "Apa yang kamu cari?" Bukan "Ngapain kamu ikut aku?" Kan bisa memilih yang seperti itu, tetapi itu tidak dilakukan. Apa yang kamu cari? Dan kemudian muncul jawaban, "Di mana engkau tinggal, Guru?" Mulailah Yesus punya pengikut dua. Satunya bernama Andreas. Kemudian Andreas mengajak saudaranya yang bernama Simon. Mulailah Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Pertanyaan yang tepat, yang dipikirkan sungguh-sungguh dan dibiarkan Roh Kudus membimbing, akan berbuah kebaikan seperti ini. Itu hanya memilih kata merumuskan pertanyaan. Pilihan Yesus yang paling besar diceritakan di dalam Injil Yohanes bab 13. Dikatakan begini, ketika saatnya sudah tiba, Yesus mencurahkan kasih-Nya sampai sehabis-habisnya. Kita semua tahu perjalanan hidup Yesus. Sepanjang hidupnya dia dicobai dengan berbagai macam tantangan. Ia harus memilih. Dan pada titik yang menentukan itu, ia pun harus memilih. Memilih mencurahkan kasih sampai sehabis-habisnya atau ambil jalan lain. Tetapi dikatakan sama seperti ia selalu mengasihi murid-muridnya, ia mencurahkan kasih-Nya sampai sehabis-habisnya. Keputusan untuk rela dibunuh, bukan sebagai penjahat, tetapi sebagai pribadi yang mencurahkan kasih Allah sampai sehabis-habisnya. Pilihan. Karena apa? Karena Yesus membiarkan dirinya dibimbing oleh Roh Kudus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta juga berusaha untuk membiarkan diri kita dibimbing oleh Roh Kudus bersama-sama. Itulah yang kita lakukan sebagai umat Keuskupan Agung Jakarta, misalnya dari tahun 2022 sampai tahun ini 2026. Lewat pertemuan para dewan paroki, lewat pertemuan para imam, lewat mana-mana, akhirnya bersama-sama diputuskan umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta ingin mendalami yang namanya ajaran sosial gereja dan mencari jalan-jalan baru untuk mewujudkan ajaran sosial gereja itu. Dan kita sekarang tahun ini sampai pada tahun yang kelima. Pada sekitar tahun 2022 kita diajak untuk sungguh-sungguh memahami dan menghormati martabat manusia. Pada tahun kedua 2023 kita diajak untuk menyadari tanggung jawab kita
untuk membangun kebaikan bersama. Selanjutnya 2024 kita diajak untuk bertumbuh di dalam solidaritas. Tahun yang lalu kita diajak untuk memberi perhatian lebih kepada saudari-saudara kita yang kurang beruntung. Dan tahun ini ditulis di sini. Setiap tahun ada banner-banner seperti itu di dalam semua gereja di Keuskupan Agung Jakarta. Tahun ini kita diajak untuk mendalami yang namanya keutuhan alam ciptaan. Gambarnya bagus. Lalu di sana tindakan konkretnya adalah pertobatan ekologis. Kita semua merasa bahwa kelestarian lingkungan hidup itu sekarang sangat terancam di mana. Kita pasti ingat, pasti tahu bencana yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Karena apa? Karena hutan ditebang. Oleh karena itu kita diajak untuk menyadari pentingnya ikut merawat alam ciptaan dengan cara-cara sederhana. Inilah tandanya kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sampah sekarang juga menjadi masalah di mana-mana. Tumpukan sampah di Bandar Gebang runtuh. Sampah itu selalu menghasilkan bau yang busuk. Tetapi bukan hanya bau, udara menjadi kotor, kita menghisap udara kotor itu mudah kena penyakit. Kita diajak untuk menyadari hal seperti itu. Belum lagi kalau kita omong tentang sampah makanan. Saya kira saya pernah berbicara menyampaikan kegelisahan mengenai sampah makanan ini di gereja ini beberapa waktu yang lalu. Sampah makanan di Indonesia itu kalau dihitung dengan rupiah, sejak tahun 2019 sampai 2025 itu berkembang terus per tahun, mulai dari 219 triliun rupiah dan yang terakhir adalah 551 triliun rupiah. Sampah makanan yang menuntut pertobatan ekologis agar kita tidak ikut-ikutan membuang sampah makanan. Saya ingat satu pertemuan saya di dalam suatu rapat di suatu lembaga pelayanan kesehatan. Pengurus kami pada rapat dan ada seorang ibu yang mengajar putrinya masih kecil, terus 4-5 SD. Ketika kami rapat, anak itu ada di ruangan itu main-main sendiri tentu saja. Sampai saatnya kami makan siang. Anak itu ikut bergabung di sekitar meja makan. Lalu sesudah kurang lebih selesai makan, anak itu berkeliling meja, mengelilingi meja, menyelidiki piring-piring yang kami pakai. Sampai pada suatu titik dia melihat piring seorang bapak yang separuh makanannya yang sudah dimakan separuh itu ditinggalkan begitu. Lalu dia berteriak dari tempat itu kepada ibunya, "Ma, bapak ini merampas hak orang miskin, anak seusia itu." Karena apa? Karena membuang makanan, menyisakan makanan. Matanya lebih besar daripada perut. Ingin makan, mengambil sebanyak-banyaknya di tengah jalan dibuang. Hal-hal seperti itulah antara lain contohnya banyak yang termasuk di dalam pertobatan ekologis. Pernah ada gerakan di Keuskupan Agung Jakarta ini secara khusus untuk saudara-saudara yang naik pesawat terbang. Pesawat terbang itu karena bahan bakarnya pasti menyisakan gas yang tidak bagus
untuk kita hidup. Maka pada waktu itu berita ini sampai kepada Bapak Suci di Vatikan bahwa kita mengajak umat yang biasa naik bersama Tuhan untuk melakukan pertobatan ekologis. Kalau tiketnya harganya 1 juta, 10% atau 1% dibayarkan, disisakan, disisihkan untuk membaharui lingkungan hidup yang rusak karena emisi karbon. Ada segala macam hal yang bisa kita lakukan, dan itu adalah pilihan-pilihan. Kalau kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka pilihan-pilihan yang kecil-kecil seperti itu menunjukkan bahwa kita selalu berusaha memilih yang baik dan yang benar. Tidak selalu berhasil, namanya berusaha. Itulah sebabnya kami para imam menggunakan kasulah merah. Ini kan dari minggu biasa, mestinya kasulannya hijau. Tetapi karena ada Krisma, Roh Kudus yang memberikan kekuatan keberanian kita untuk memilih yang benar, kami menggunakan pakaian kasulah merah. Sepanjang pelayanan saya di Keuskupan Agung Jakarta yang lebih dari 16 tahun ini, saya belum pernah melihat para peserta Krisma juga pakai baju merah. Ini pertama kalinya suatu pilihan yang saya yakin juga dibimbing oleh Roh Kudus. Tetapi bukan hanya warnanya, tetapi semangatnya. Kenapa diusulkan memakai pakaian atau baju merah? Karena ini menunjukkan kesungguhan, kekuatan untuk memberikan waktu kepada Roh Kudus memimpin hidup kita, sehingga pilihan kita selalu yang baik dan yang benar. Tuhan memberkati. Yang mulia Bapak Kardinal, pada hari yang berbahagia ini kami menghantar umat sebanyak 272 orang yang ingin menerima sakramen Krisma dari Bapak Kardinal. Mereka telah dipersiapkan dengan seksama oleh para pembina, dan menurut pengamatan kami, mereka pantas untuk menerima sakramen sebagai kepenuhan inisiasi, dan dengan demikian dikukuhkan keanggotaannya dalam gereja Katolik. Maka kami mohon dengan rendah hati Bapak Kardinal terkenal menerima sakramen Krisma kepada mereka. Terima kasih kepada para pastor, dewan paroki, dan seluruh umat, khususnya para pembimbing yang dengan tekun telah menyiapkan para calon penerima sakramen Krisma ini dan membimbing mereka sampai pada hari sakramen ini akan diterimakan. Para ibu dan bapak, para pastor sungguh telah ikut terlibat di dalam karya pembinaan iman gereja, dalam karya pembinaan kami. Maka dengan senang hati kami mengabulkan permohonan Tuhan. Sebelum sakramen Krisma diterimakan, marilah kita berdiri untuk membaharui janji baptis. Saudari-saudara terkasih, sanggupkan saudari-saudara menentang kejahatan dalam diri saudari-saudara sendiri dan di dalam masyarakat. Sanggupkan saudari-saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat.
Sembuhkan saudara-saudara berjuang melawan segala tindakan yang tidak adil dan tidak jujur, serta yang melanggar hak-hak asasi manusia, serta yang merusak lingkungan hidup. Percayakan saudara-saudara akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Percayakan saudari dan saudarakan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawat Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sisi kanan Bapa. Percayakan saudari dan saudara akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen Krisma dianugerahkan kepada para calon penerima sakramen Krisma secara istimewa, seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta. Percayakan saudari dan saudarakan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Inilah iman kita. Inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sekarang marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada saudari-saudari sekalian yang telah dilahirkan kembali untuk hidup abadi dalam sakramen pembaptisan. Semoga Roh Kudus menguatkan saudara-saudara dengan anugerah-Nya yang melimpah, dan semoga berkat pengurapannya saudara-saudara berani dan tegak dalam perutusan gereja dimanapun Anda berada. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dengan air dan Roh Kudus, serta membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada mereka, Roh yang akan memimpin dan mendorong mereka untuk berani mengatakan kebenaran dan mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah masyarakat, sama seperti yang telah diperbuat oleh Kristus Putra-Mu. Semoga mereka Engkau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadah, serta roh takwa kepada-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk.
Marilah berdoa kepada Tuhan dengan hati penuh syukur atas karya cinta kasih yang telah dilakukannya di tengah-tengah kita melalui putranya Yesus Kristus. Marilah berdoa agar Yesus menolong kita memahami apa artinya melayani. Kita berseru, Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih. Bagi Bapa Suci, Bapak Kardinal kita, semua uskup dan kardinal di seluruh dunia, semoga Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada Bapa Suci, Bapak Kardinal kami dan uskup di seluruh dunia, agar dapat melakukan tugas pelayanan dengan penuh kebijaksanaan, rendah hati, dan menjadi gembala yang baik dan murah hati. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang baru saja menerima sakramen Krisma, semoga mereka memiliki iman yang berakar dan mati, selalu hidup dalam cinta kasih, dan semakin diteguhkan dalam menyampaikan kabar-kabar sukacitamu dengan memberikan kesaksian tentang Kristus Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami semua, para pemimpin dan para anggota, tidak terkurung dalam dunia sempit. Kepentingan kami sendiri agar dapat melayani sesama dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Bagi semua orang yang memegang jabatan di pemerintahan, ya Bapa, semoga pejabat pemerintahan tidak mencari kepentingan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri dengan sepenuh hati demi kepentingan nusa dan bangsa. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Bagi para miskin di tengah-tengah kita, ya Bapa, semoga kami sungguh-sungguh berusaha untuk membebaskan para miskin dari sikap menyerah saja kepada nasib, sehingga mereka mau mencari nafkah sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih. Bagi mereka yang membaktikan diri secara profesional, bagi para sakit, miskin, serta orang-orang yang mempunyai masalah, ya Bapa, semoga para penolong itu bukan hanya profesional, melainkan juga menjadi orang yang mempunyai hati bagi sesama. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami bukan hanya bersimpati kepada mereka yang menderita dan putus asa, melainkan sungguh-sungguh ikut memikul beban mereka. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih. Tuhan Allah kami, ajarilah kami untuk mampu memberikan diri bagi keselamatan bersama secara tulus dan rendah hati seperti Kristus, Sang Anak Domba Allah kami. Sebab Dialah Tuhan dan benar Allah. Amin. Tuhan
kami berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah, Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah kami dengan kurban Kristus, Sang Anak Domba yang sejati, agar mendatangkan rahmat serta damai sejahtera bagi kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, ini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Allah, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dia yang naik melampaui segala langit dan duduk di sisi kananmu, mencurahkan Roh Kudus yang telah dijanjikannya ke atas anak-anak. Dari sebab itu kini dan selamanya, bersama seluruh bala malaikat, kami dengan penuh bakti berseru kepadamu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan curahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Sesudah berjalan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Amin.
Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak mengadu dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam rahmat-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Aloysius Gonzaga, Santo Alfonsus, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Berhenti kita menyanyikan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Amen.
Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas tetapi Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
setiap sakramen kudus yang kami terima. Kami bersyukur atas karunia Roh Kudus dalam sakramen Krisma yang meneguhkan kami sebagai saksi-saksi-Mu. Semoga kami mampu hidup dalam kekudusan dan bertumbuh dalam cinta kasih seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu. Bapa yang Maha Kasih, pada akhir perayaan Ekaristi ini, sekali lagi kami ingin berdoa bagi kesejahteraan seluruh umat-Mu di paroki ini. Terimalah di dalam kehidupan abadi saudari-saudara kami yang sudah Kau panggil mendahului kami. Jagalah, lindungilah, dan limpahkanlah berkat-Mu bagi keluarga-keluarga dan komunitas yang ada di paroki ini, sehingga keluarga-keluarga kami dan komunitas kami menjadi tempat yang subur bagi bertumbuhnya iman, pengharapan, dan kasih. Kuatkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit, tabahkanlah saudara-saudara kami yang sedang harus menghadapi tantangan-tantangan hidup yang tidak ringan. Dampingilah kaum muda agar mampu menyiapkan masa depan mereka masing-masing seturut kehendak-Mu yang telah Kau tanamkan di dalam hati mereka. Berkatilah remaja dan anak-anak sehingga mereka menjadi sumber kegembiraan dan ikatan kasih yang semakin kuat di tengah-tengah keluarga. Dan sekiranya Engkau berkenan menamburkan beri kehidupan yang khusus sebagai imam biarawan-biarawati, bukalah hati mereka dengan gembira menyambut panggilan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus setia menyertai kami kini dan sepanjang masa. Amin. Pengumuman ini sebagai berikut. Pendaftaran persiapan komuni pertama untuk anak-anak paroki yang duduk di bangku kelas 4 SD sampai SLTA masih terbuka sampai 1 Februari 2020. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat paroki. Panitia Pasca 2026 wilayah 2 mengadakan terapi akupunktur dan pemeriksaan kesehatan di hari Minggu antara pukul 10 pagi sampai selesai di ruang kesehatan paroki, serta booth penggalangan dana penjualan makanan di depan sekretariat paroki. Seksi kepemudaan paroki Cijatu mengajak seluruh OEK dan umat Cijatu untuk mengikuti Festival Palu 2020 untuk visualisasi kisah sengsara Yesus Kristus pada Minggu 18 Januari 2026 jam 12 siang di Gereja Santo Aloysius Gunung Cijatu. SMP Marsudiri Maria Immaculata Jawa membuka gelombang 2 penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 pada tanggal 21 Oktober 2025 sampai 31 Januari 2026 dan gelombang ketiga pada 1 Februari 2026 hingga 30 Juni 2020 akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pengumuman pertama, Agapitus Muel Chandra Patria dari lingkungan Dewi Santo Paulus dengan Patricia Dewi dari paroki Harapan Indah Santo Albertus Agung, Giorgio Reda Gunela dari paroki Santa Maria Annunziata Jawa Timur dengan Stefani Indira Prada dari lingkungan Santo Anselmus. Umat yang mengetahui alamat perkawinan ini wajib memberitahu pastor paroki. Hasil kolektor minggu lalu sebagai berikut. Kolektor pertama terkumpul 30.284.859 rupiah. Kolektor kedua terkumpul
Rp23.982.472. Hasil celengan gelar rasa anak terkumpul Rp987.987.000. Kepada seluruh umat diucapkan terima kasih. Sebelum menerima berkat penutupan, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Krisma. Sekian pengumuman dan terima kasih. Tuhan berkati. Yang kami hormati Bapak Uskup Agung Jakarta, Monsinyur Ignatius Kardinal Suhayo, Pastor Paroki Cijantung, Romo Robi, Romo Rekan, Romo Willy, Frater dan para suster, para katekis, Bapak dan Ibu, orang tua calon pemohon, juga umat sekalian, dan yang sangat berbahagia seluruh umat yang menerima sakramen penguatan pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan penuh sukacita pada hari ini di Paroki Cijantung dalam rangka bisa syukur penerimaan sakramen penguatan. Suatu momen yang sangat istimewa, di mana 272 umat berkenan diterimakan sakramen penguatan oleh Bapak Uskup. Mereka menerima karunia Roh Kudus sebagai penguatan iman dan semangat hidup Kristiani. Hari ini adalah hari yang sangat penuh makna bagi para penerima sakramen penguatan. Hari ini bukan hanya sekadar ritual saja yang dianggap sebagai perjumpaan semata, melainkan perjumpaan pribadi bersama Kristus di tengah-tengah keluarga, sekolah, lingkungan, dan masyarakat. Bagi kita semua ini adalah kesempatan untuk merenungkan kembali panggilan kita masing-masing sebagai umat yang sudah dibaptis dan dipanggil untuk mengasihi serta melayani. Kami merasa sangat terhormat dan bahagia karena Bapak Uskup Agung Jakarta berkenan hadir untuk memimpin perayaan Ekaristi hari ini. Kehadiran Bapak Uskup merupakan tanda nyata persekutuan kita di dalam gereja, penguatan iman kita, dan dorongan bagi seluruh umat terus bertumbuh di dalam Kristus. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para romo, para katekis pengajar, dan tim katekese, semua orang tua, para wali penguatan, para guru, para pelayan paroki, dewan paroki, tim liturgi, tim konsos, dan semua yang terlibat dalam perayaan Ekaristi hari ini. Berkat dorongan, bimbingan, doa, dan keteladanan mereka semua, perjalanan iman para penerima sakramen penguatan hari ini menjadi penuh makna, serta semuanya mendapatkan makna yang diundang. Terima kasih kepada seluruh umat yang hadir karena partisipasi, doa, dan sukacita kita semua turut memperkaya perayaan ini. Marilah kita semua bersyukur dengan hati yang terbuka dan penuh semangat untuk menghidupi iman dalam tindakan nyata. Perayaan Ekaristi syukur hari ini menjadi sumber berkat, inspirasi, dan penguatan bagi kita semua, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi bagi para penerima sakramen penguatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga dan komunitas kita, saudara-saudara yang kita doakan secara khusus di dalam perayaan Ekaristi ini, dan sekian banyak saudara-saudara kita yang tidak mempunyai seorang guru yang memperhatikan dan mendoakan, selalu dijaga, dilindungi, dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Kita diutus untuk mewartakan kebenaran